Spanyol memiliki satu dari jalur kereta terpanjang di dunia, dibangun dan dikelola oleh perusahaan infrastruktur ADIF dan dijalankan oleh perusahaan milik pemerintah bernama Renfe. Secara resmi, Renfe adalah perusahaan kereta api penumpang nasional milik Spanyol yang mengelola loko dan gerbong. Kereta penumpang Renfe kelas S730 beroperasi di jalur cepat, tapi bukan kereta tercepat yang dimiliki perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Del. Video kali ini akan membahas mengenai salah satu tragedi kecelakaan kereta cepat di Spanyol yang terjadi tahun 2013. Seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Tanggal 24 Juli tahun 2013, ketika itu sekitar pukul 8:31 malam waktu setempat. Di malam musim panas, transportasi berteknologi tinggi terbaru yaitu kereta S730 atau kereta hybrid 04155 dengan kecepatan tinggi akan berangkat dari ibu kota Spanyol yaitu Madrid menuju ke Santiago. Menurut kesaksian dari beberapa penumpang, beberapa gerbong kereta cepat itu diisi penuh oleh penumpang, tapi perjalanannya berjalan dengan normal dan juga lancar. Kala itu ada sekitar 218 penumpang di kereta tersebut. Mereka semua menikmati pemandangan dan perjalanan dengan kereta cepat. Kereta itu mencapai kecepatan tertingginya ketika melewati daerah pedesaan Spanyol. Kereta hybrid itu melewati 31 terowongan dan beberapa jembatan untuk menuju ke Santiago. Pada jam 8:38 malam waktu setempat, ada pengumuman dari kru kereta cepat itu kepada semua penumpang bahwa sebentar lagi kereta itu akan tiba di stasiun. Di titik inilah seharusnya masinis sudah mulai menurunkan kecepatan kereta, karena saat itu diketahui kereta melaju sekitar kecepatan 193 km per jam karena S730 itu akan melewati tikungan tajam. Tapi sebelum membuat keretanya melambat, masinis ini mendapatkan telepon di ruang atau kabin masinis. Saat itu ia mengangkat teleponnya dan berbicara selama lebih dari 1 menit. Pada saat masinis itu masih menerima telepon, kereta cepat itu masih terus melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, jam 8:40 malam waktu setempat, kereta hampir mendekati tujuannya. Kereta kemudian memasuki terowongan terakhir sebelum tiba di stasiun tujuan. Tapi ternyata kereta itu masih melaju dengan cepat, 194 km per jam. Kemudian ketika kereta cepat Spanyol itu keluar dari terowongan, kecepatannya melewati batas peringatan terakhir ketika mendekati sudut belokan tajam. Dan disitulah masinisnya baru menyadari bahwa keretanya hanya berjarak ratusan meter dari tikungan tajam. Ia langsung mengaktifkan rem darurat. Tapi apa yang dilakukan oleh masinis ini sudah terlambat. Kereta itu tidak bisa dengan cepat merespon rem darurat yang diaktifkan oleh masinis. Sehingga kemudian dari rekaman video yang beredar, diketahui tiba-tiba saja posisi gerbong pertama itu bisa melewati tikungan. Tapi tiba-tiba saja dalam hitungan detik, gerbong pertama itu langsung terguling. Sementara gerbong kedua atau gerbong yang berisi generator diesel tiba-tiba saja menghantam sisi kanan dari rel kereta yang merupakan dinding beton yang sangat kuat. Setelah gerbong kedua itu menghantam dinding beton, disusul dengan beberapa gerbong lainnya di belakangnya. Hingga kemudian gerbong-gerbong di belakang gerbong kedua itu kemudian keluar atau tergelincir dari relnya, bahkan ada yang sampai tertumpuk. Seketika gerbong nomor 2 atau gerbong berisikan generator diesel itu langsung terbakar dan mengeluarkan api serta asap yang hitam. Kemudian para penumpang yang ada di dalam gerbong kereta cepat itu mulai berteriak, mereka juga mulai menangis. Kemudian menurut kesaksian salah seorang penumpang diketahui saat kereta itu mulai membentur tembok beton, saat itu banyak penumpang yang berteriak, mereka ketakutan, menangis, dan kemudian kereta itu mulai jatuh ke sisi berlawanan. Dan saat itu mereka tidak bisa melihat apapun karena di dalam kereta itu hanya ada asap berwarna putih dan juga hitam. Masih dari kesaksian salah seorang penumpang yang selamat, biasanya ketika sebuah kereta ini melewati tikungan yang tajam, memang keretanya itu akan sedikit berbelok atau miring. Tapi setelah itu posisinya akan kembali normal. Anehnya di hari itu posisi dari kereta tidak pernah kembali normal. Justru kereta itu terus miring dan akhirnya menabrak
tembok. Untuk sesaat para penumpang bahkan tidak bisa melihat apapun, pandangan mereka gelap atau tertutup oleh asap. Hingga beberapa saat setelahnya mereka mulai mendengar warga di sekitar lokasi kecelakaan yang berusaha untuk masuk ke dalam kereta cepat. Nah, warga inilah yang kemudian membantu para penumpang untuk bisa keluar dari kereta yang baru saja mengalami kecelakaan itu. Setelah kereta itu tergelincir dan mengalami kecelakaan, banyak penumpang yang terjebak. Sementara itu, sang masinis ternyata selamat. Ia langsung menghubungi layanan kedaruratan atau pihak keamanan. Ia langsung mengatakan bahwa kereta yang dikemudikannya ini baru saja tergelincir. Ia juga melaporkan bahwa ia melaju dengan kecepatan sekitar 190 km per jam. Padahal harusnya kereta itu melaju dengan kecepatan sekitar 80 km per jam. Ketika masinis ini masih berbicara dengan pihak keamanan, ia juga sempat mengatakan bahwa ia khawatir dengan jalur tikungan tajam di wilayah tersebut. Bahkan ia sempat mengatakan dengan tikungan yang sangat tajam ini bisa jadi terjadi kecelakaan, tapi dia tidak pernah berpikir sekalipun bahwa kereta yang mengalami kecelakaan justru kereta yang ia kemudikan. Masih dalam laporannya, sang masinis ini juga mengatakan kepada pihak keamanan kalau ia kasihan dengan semua penumpangnya. Ia berharap bahwa layanan kedaruratan bisa tiba secepatnya dan ia berharap tidak ada penumpang yang meninggal. Saat itu, setelah layanan kedaruratan tiba di lokasi kecelakaan, layanan kedaruratan yang terdiri dari pemadam kebakaran dan juga ambulans ini langsung ke lokasi kecelakaan dan mereka melihat bahwa warga sekitar sedang melakukan proses evakuasi. Di sanalah layanan kedaruratan ini dan juga warga di sekitar harus berlomba dengan waktu. Karena jika terlalu lama melakukan evakuasi, bisa saja kereta itu meledak dan terbakar. Sementara penumpang belum semuanya dikeluarkan. Penumpang yang menjadi korban dari kereta cepat ini kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Dan dari laporan tim evakuasi diketahui ada 79 orang yang meninggal akibat tergelincirnya kereta cepat ini dan sekitar 140 orang mengalami luka. Lantas apa yang menyebabkan kereta canggih ini bisa mengalami kecelakaan dan banyak memakan korban jiwa? Tapi bukan hanya itu, kecelakaan ini juga justru membuat kerugian yang sangat besar. Ternyata berita mengenai kecelakaan kereta cepat di Spanyol ini tersebar dengan sangat cepat dan mengejutkan publik. Tapi ternyata tragedi ini tidak mengejutkan bagi engineer-engineer modern. Kebanyakan dari engineer modern ini justru sudah menduga bahwa tragedi ini pasti akan terjadi suatu saat nanti. Mereka menganggap bahwa ada terlalu banyak kekurangan di dalam sistem untuk membuat kereta itu beroperasi dengan aman. Salah satu yang disoroti oleh engineer modern adalah bahan dari pembuat kereta itu sendiri, karena kereta tersebut dibuat dengan material aluminium yang disebut-sebut tidak aman. Kemudian diketahui juga bahwa kereta itu melaju dengan sangat cepat, bahkan di detik-detik terakhir sebelum tikungan, masinis saat itu menerima telepon. Kemudian hal lain yang disoroti oleh engineer modern adalah gerbong nomor 2 atau gerbong yang berisi generator diesel. Generator yang ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya akan membuat kereta itu lebih mudah tidak seimbang atau mudah tergelincir. Bahkan jika kereta itu berada di tikungan yang tajam, bisa saja kereta tiba-tiba terbalik. Dan memang benar, dari rekaman video kecelakaan di tahun 2013 itu kita sama-sama bisa melihat bahwa gerbong nomor 2 lah yang pertama tergelincir kemudian menghantam tembok beton. Nah, kemudian baru disusul dengan bagian gerbong lainnya. Engineer modern menyebutkan bahwa jika gerbong kedua ini bobotnya lebih berat, justru gerbong nomor 2 inilah yang akhirnya mengakibatkan gerbong-gerbong lain di belakangnya tergelincir dan akhirnya tertumpuk. Hal itu disebabkan karena gerbong nomor 2 ini berat, kemudian secara otomatis menarik beberapa gerbong di belakangnya hingga akhirnya gerbong-gerbong di belakang ini akhirnya keluar dari rel yang seharusnya. Dan pada akhirnya sang masinis merupakan penyebab dari kecelakaan kereta cepat ini. Sehingga kombinasi antara kesalahan manusia dan kegagalan sistem atau kegagalan desain terjadi pada tragedi tersebut. Ada beberapa analis yang mengungkap bahwa sebenarnya masih ada salah satu faktor yang bisa menyelamatkan tragedi kereta cepat di tahun 2013 itu, yaitu dengan diaktifkannya sistem rem otomatis. Tapi ternyata di Spanyol sistem itu memang sudah ditiadakan kala itu, karena banyak pihak yang merasa dengan diaktifkannya sistem rem otomatis ini justru membuat perjalanan delay. Hal itu terungkap ketika sebuah kereta berpindah dari
dari satu jalur ke jalur yang baru, maka rem otomatis itu akan tiba-tiba aktif dan membuat kereta tiba-tiba berhenti. Nah, inilah yang menjadi masalah untuk beberapa pihak karena penundaan jelas akan merugikan bagi pihak perusahaan. Nah, setelah banyaknya pengaduan, maka sistem itu akhirnya dihapuskan. Dan setelah kereta cepat di tahun 2013 ini mengalami kecelakaan, pihak Spanyol barulah kembali mengaktifkan sistem rem otomatis. Dan pada intinya kecelakaan kereta cepat di Santiago ini merupakan kecelakaan kereta terburuk di Spanyol sepanjang 40 tahun terakhir dan juga merupakan kecelakaan kereta cepat pertama di Spanyol. Nah, Delvers, itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tragedi kecelakaan kereta cepat yang terjadi di Spanyol pada tahun 2013. Nah, kalau kalian mau kasih informasi tambahan, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, atau kalian mau kasih referensi pernah ada lagi kejadian semacam ini, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Tapi doa dan harapan kita semua pasti sama, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi di dunia. Amin. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, nyalain lonceng notifikasi, udah like juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Spanyol itu keluar dari terowongan, kecepatannya melewati batas peringatan terakhir. Setelah gerbong kedua itu menghantam tembok, beberapa di antaranya mulai jatuh ke sisi apa? Ke sisi kanan. Kemudian kereta itu mulai layanan kedaruratan. Kesaksian dari salah seorang penumpang menyebutkan bahwa setelah apa? Oh, Sugate. Habis begini. Kalau seperti begini